Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda dan juga judul dan tema yang berbeda pula. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tema dan judul, yaitu pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Pertama-tama, pendidikan itu merupakan suatu aspek penting di dalam kehidupan untuk mengembangkan diri manusia sebagai jembatan demi meningkatkan pengetahuan. Rangkaian kegiatan serta komponen proses pembelajaran yang ada di sekolah tentunya memberikan berbagai fasilitas dan alat sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Bahan ajar itu merupakan salah satu komponen yang terdapat di dalam pembelajaran pada masa sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan, teknologi, gaya hidup, fasilitas itu semakin berkembang. Nah, begitu pula dengan bahan ajar yang mana juga perlu mengalami suatu perkembangan atau pengembangan. Dengan adanya suatu pengembangan ini guna menyesuaikan kondisi kemajuan zaman yang ada saat ini, dan juga tentunya memberikan peningkatan dalam bahan ajar itu sendiri untuk mencapai bahan ajar yang lebih baik, efisien tentunya. Di dalam pembahasan ini saya memasukkan 6 subbab atau sub pembahasan di dalam makalahnya, yaitu yang pertama pengertian bahan ajar, lalu yang kedua ada karakteristik bahan ajar, yang ketiga ada jenis-jenis bahan ajar, sub pembahasan yang keempat ada konsep pengembangan bahan ajar, sub pembahasan yang kelima ada prosedur pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir yaitu mini riset. Pada sub pembahasan yang pertama, kita di sini akan membahas pengertian bahan ajar terlebih dahulu. Nah, pada tema-tema sebelumnya mungkin atau tentu saja kita seringkali dan beberapa sudah dipaparkan oleh presentator sebelumnya tentang pengertian bahan ajar ini. Nah, kita akan mengingat kembali bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berisi materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, serta cara mengevaluasi yang didesain dengan menarik dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, bahan ajar ini juga dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dipergunakan untuk membantu guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh peserta didik guna mencapai tujuan atau standar kompetensi yang telah ditentukan. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu terdapat karakteristik bahan ajar. Nah, karakteristik bahan ajar di sini itu seperti apa saja? Mari kita simak. Dalam penyusunannya, bahan ajar itu haruslah berisi substansi yang memadai dan disajikan dengan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar itu juga perlu menganut asas ilmiah, yaitu disusun dan disajikan secara sistematis serta metodologis. Nah, selain itu pula, bahan ajar yang baik itu harus memenuhi kriteria-kriteria dalam penyajiannya. Nah, apa saja? Nah, di sini ada yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dibaca dan mudah ditangkap, dimengerti, dipahami. Nah, berarti di sini bahan ajar tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi agar dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, oleh pembacanya. Struktur kalimatnya itu juga harus memenuhi kaidah bahasa serta dengan beragam kosakata yang mudah dimengerti. Tidak hanya itu, seperti notasi, gambar, huruf, dan ilustrasi lainnya. Nah, itu juga harus memiliki kebermaknaan yang tinggi
agar isi materi itu semakin jelas dengan adanya gambar atau ilustrasi yang ada tersebut. Lalu yang kedua, di sini ada grafika. Nah, grafika itu bagian dari bahan ajar yang berkaitan dengan bentuk dan format fisik. Bentuk dan format fisik itu seperti ukuran, desain, tata letak, isi huruf, warna, seperti itu, ilustrasi, hingga penjilitan, dan sebagainya. Nah, bentuk, format, dan fisik itu tentu sangat berperan untuk menarik peserta didik agar berminat membaca, untuk memikat peserta didik agar punya minat dalam membaca, untuk mempelajarinya, dan untuk memiliki bahan ajar tersebut. Kita masuk pada sub pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis bahan ajar. Nah, sampai di sini tentu saja kita beberapa kali juga sudah dipaparkan tentang ini ya. Bahan ajar atau jenis-jenis bahan ajar itu bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak itu bisa berupa seperti buku, modul, handout, lembar kegiatan siswa atau LKS, dan juga leaflet. Nah, leaflet itu bahan ajar cetak tertulis berupa lembaran. Nah, sementara bahan ajar non cetak. Bahan ajar non cetak ini seperti contohnya bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Selanjutnya, kita akan memasuki ke sub pembahasan yang keempat, yaitu konsep pengembangan bahan ajar. Nah, pada pembahasan ini kita sudah sedikit berkenaan atau sedikit menyinggung tentang konsep pengembangan bahan ajar itu sendiri. Nah, seperti apa itu? Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan di dalam pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi materi maupun metode serta substansinya. Nah, dari segi materi yang dimaksud itu tadi, itu menuju pada aspek bahan ajarnya. Nah, aspek bahan ajarnya ini menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan dari segi metode atau metodologis dan juga substansinya itu berkenaan dengan pengembangan strategi pembelajaran baik secara teoritis maupun praktis. Yang selanjutnya, pengembangan bahan ajar ini juga memiliki tujuan yang terencana. Di sini ada 3 tujuan yang terencana tersebut, yaitu yang pertama, mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi agar dapat berlangsung secara optimal. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi mengajar untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, mempersiapkan kegiatan belajar mengajar yang diisi dengan bahan-bahan yang baru, yang bervariasi, dan juga disajikan dengan tampilan dan cara yang baru, serta dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Dalam mengembangkan suatu bahan ajar juga harus berdasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik. Jadi sebelum tim melakukan pengembangan bahan ajar, guru, pengajar atau tim pengembangan harus mengetahui karakteristik peserta didiknya, harus mengenali karakteristiknya dan karakteristik kebutuhan dan juga kondisinya, seperti itu. Jadi pengembangan bahan ajar itu dapat dilakukan sendiri atau dapat dilakukan dengan sebuah tim pengembang bahan ajar. Kemudian selanjutnya terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar itu
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada kecermatan isi. Kecermatan isi ini yaitu suatu kebenaran, kesohihan atau validitas isi atau kebenaran isi secara keilmuan serta keselarasan isi. Jadi isi dari bahan ajar tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kevalitannya, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu ketepatan cakupan. Berkaitan dengan ini, ketepatan cakupan itu berkenaan dengan isi bahan ajar dari segi keluasan dan kedalaman materi atau isi, serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Lalu yang ketiga, yaitu ada ketercernaan bahan ajar. Lanjut, yang keempat ada penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa di sini yang sudah dijelaskan seperti pada pembahasan yang sebelumnya tadi, harus menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah dimengerti, mudah dipahami dan ditangkap oleh peserta didik, oleh guru dan pembacanya. Jadi juga harus menggunakan memilih ragam bahasa yang bagus, yang beragam dan tidak sulit untuk dimengerti. Lalu untuk kalimat efektifnya serta penyusunan paragrafnya. Dan bahasa yang digunakan pun juga menggunakan bahasa komunikatif, lugas dan luwes. Lalu yang kelima, perwajahan atau pengemasan. Lalu yang keenam itu ada ilustrasi, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada kelengkapan komponen. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, yakni prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan prosedur atau langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Dalam prosedur atau langkah-langkah pengembangan bahan ajar itu setidaknya ada 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama, langkah atau prosedur yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini itu analisis atau tim pengembang atau guru atau pengajar itu harus mengetahui kebutuhan dan kondisi peserta didiknya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada tahap ini itu mencoba untuk mengenali karakteristik dari peserta didik. Nah, apabila telah diketahui informasi tentang peserta didik ini, maka implikasi terhadap rancangan bahan ajar dapat ditentukan. Lalu yang kedua yaitu perancangan. Di tahap ini terdapat perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan topik mata pelajaran, pemilihan sumber dan media, serta pemilihan strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga pengembangan, dan yang keempat evaluasi dan revisi. Nah, evaluasi dan revisi ini dilihat dari reaksi berbagai pihak, dan reaksi ini itu dilihat sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar itu menjadi bahan ajar yang lebih baik, efisien, dan tentunya berkualitas. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu mini riset. Pada kali ini penulis itu melakukan penelitian kecil atau melakukan mini riset dengan melihat penelitian orang lain. Nah, dalam hal ini penulis itu mengambil sumber dari beberapa jurnal. Nah, dalam beberapa jurnal tersebut, pengembangan bahan ajar itu ada yang berbentuk atau ada yang berupa modul dan ada juga yang berbasis scramble. Nah, jadi intinya yang dapat penulis simpulkan atau yang dapat penulis ringkas dari keterangan dan informasi dari beberapa jurnal tersebut, penulis itu menyimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar itu perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan siswa, menyesuaikan dengan kurikulum dan juga disesuaikan dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Dan
juga sebagai seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik pun juga harus atau hendaknya mengikuti perkembangan bahan ajar dengan mengikuti berbagai pelatihan, workshop, diklat, dan lain sebagainya. Karena dengan seorang guru, pengajar mengikuti beberapa pelatihan tersebut dapat meningkatkan kreativitas, inovatif, dan juga dapat mengembangkan pembelajaran dan bisa membentuk atau merancang pengembangan bahan ajar itu sendiri. Sampai di sini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.